Karena kita sudah yakin, dan keyakinan ini mendarah daging, Islam itu agama yang mampu menuntaskan seluruh masalah kehidupan termasuk rumah tangga. Tapi permasalahannya kenapa banyak rumah tangga muslim yang terhempas? Kenapa banyak rumah tangga muslim mahligainya rontok? Kenapa bahtera rumah tangga tidak sampai ke pantai? Padahal Rasul simpel mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, termasuk rumah tangganya, akan dipahamkan agamanya. Solusinya adalah belajar agama. Solusinya adalah belajar agama. Namun kenapa sekarang manusia yang nyembah batu? Dan ini keterbalikan yang paling parah. Sehingga keterbalikan yang seperti ini paling dibenci oleh Allah di dalam syariatnya. Tentang Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Mengapa selama ini kita merasa kita dan kita, saya dan saya, kalau bukan saya? Subhanallah. Kemana tawaduk kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi terjadi kesalahan di sana juga, sedikit saja. Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedikit saja, satu saja langkah dalam SOP yang tidak sesuai syar'i, bisa semuanya menjadi tidak sesuai syar'i. Satu produk keseluruhan, satu saja. Mereka adalah musuh-musuh kita. Mereka telah menghina Allah, mencaci maki Allah, menghina Al-Quranul Karim. Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepada Allah? Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berpegang teguh kepada Al-Quran? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang berumah tangga dan yang belum, kita membahas masalah rumah tangga dan juga romantika di dalam hidup berpasangan, karena masyakilul usrah
problematika rumah tangga semakin hari semakin menganga. Bahkan kita lihat di antara mereka yang sudah terhempas tidak sanggup menghadapinya. Akhirnya perceraian yang menjadi jawabannya. Sehingga diri sekalian, kalau kita melihat survei dan hasil survei perceraian, semakin tahun semakin meningkat. Bersama tambahnya penduduk, ternyata juga tambahnya problematika rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan. Begitu juga kita lihat berbagai macam pemikiran, solusi-solusi sesat yang ditawarkan oleh budaya barat yang bernuansa kebebasan, atau mungkin budaya lokal yang tradisinya bertentangan dengan Islam, atau pemikiran-pemikiran sekuler yang liberal sehingga membuat rumah tangga dan problemnya juga nggak selesai. Dengan demikian, hal-hal yang seperti ini kita perlu bahas tuntas, karena kita sudah yakin, dan keyakinan ini mendarah daging dan bagian daripada bekal yang harus kita bawa ke akhirat, bahwa Islam itu agama yang mampu menuntaskan seluruh masalah kehidupan termasuk rumah tangga. Islam itu bukan hanya agama zikir, Islam juga bukan hanya agama ritual kematian, memandikan jenazah, menghantarkan ke kuburan, apalagi hanya ngurusin hal-hal yang sifatnya mistik. Bahkan Islam agama politik, Islam agama ekonomi, Islam agama sosial, Islam agama yang memperhatikan seluruh masalah kehidupan. Inilah makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan Islam ini untuk agama kalian. Artinya sempurna, Islam ini merupakan agama yang mengurusi seluruh sisi kehidupan, sehingga apa saja yang menyebabkan orang masuk surga telah dijelaskan, dan apa saja yang menyebabkan orang masuk neraka telah dijelaskan. Sehinggalah tidak berlebihan kalau ada orang kafir, salah seorang orientalisme mengatakan tidak ada nabi yang ngajarin umatnya dari mulai caranya kencing sampai ngatur negara kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna jami'ah. Tapi permasalahannya kenapa banyak rumah tangga muslim yang terhempas? Kenapa banyak rumah tangga muslim mahligainya rontok? Kenapa bahtera rumah tangga tidak sampai ke pantai? Padahal Rasul simpel mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, termasuk rumah tangganya, akan dipahamkan agamanya. Solusinya adalah belajar agama. Maka pertanyaan yang kalau kita ajukan jawabannya, kenapa muslim rumah tangganya kacau balau, berantakan? Masalahnya bodoh terhadap dinul Islam, enggan belajar. Ibarat anak ayam mati di lumbung padi, atau anak unta mati kehausan sementara air minum di punggung induknya.
induknya nggak bisa minum, ngasih minum apalagi karena di punggung, anaknya juga nggak bisa naik, mati induk sama ini. Karena apa? Padahal air di punggung, padahal Al-Quran Sunnah di samping solusi. Bahkan ketika Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, syifa itu penyembuh rohani dan jasmani, wa rahmatun lil mu'minin. Makanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Permasalahannya, lihat potret rumah tangga muslim sekarang. Ada yang mengelola rumah tangga ala petinju, sasana petinju, tiap hari kebukan, tengkar padu. Itu namanya rumah tangga ala sasana petinju. Ada rumah tangga yang ala pasar, yang dibahas cuma duit dan duit, pasar. Sholat nggak pernah, zikir nggak ada, pengembangan rohani nggak ada, pendidikan nggak ada, pasar persis. Ada yang rumah tangga persis seperti sekolahan, yang menang suaminya aja, yang menang gurunya, murid selalu salah. Itu. Harusnya kita mengelola rumah tangga seperti jamaah, rumah tangga masjid. Ada imam, ada makmum, tapi imam salah ditegur makmum harus mau. Tuh. Ada rohani, ada ekonomi. Itu. Lihat hadirin sekalian bagaimana Rasul mengarahkan rumah tangga kita dengan kalimat simpel, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Layaknya kuburan gimana, Pak? Sepi, rungsep, kumuh, tempatnya kuntilanak, wewe sama gondoruo. Itu nggak ada zikir, nggak ada ibadah, nggak ada baca Quran. Suami keras kepala, istri keras hati, Masya Allah. Ya, tiap hari suami ngancemnya cerai. Ya, dikit-dikit kamu saya ceraikan, pulang sono sama mak kamu. Si istrinya juga begitu, Masya Allah. Udah males sholat, males ibadah, kalau dinasihatin ngeyel. Ada seperti itu. Nah, sekarang kita buka pelan-pelan kitab kita tentang bahas masalah rumah tangga. Agama sekarang ini dan pola kehidupan yang telah diatur oleh agama sudah dibalik-balik manusia, sehingga terbalik-balik dia sudah. Yang seharusnya ya menjadi tidak, yang seharusnya tidak menjadi ya, yang seharusnya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang seharusnya lakukan menjadi jangan lakukan, yang seharusnya jangan lakukan menjadi laksanakan. Dan kita lihat keterbalikan itu dalam realita nyata kehidupan kita. Dan berikut kita akan bawakan fakta-fakta keterbalikan dalam beragama, terbalikan dalam cara berpandang yang ada kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama kaum muslimin. Kita hidup dan menganalisa dan mencoba untuk melihat kenyataan berhala-berhala mereka lebih hina sebenarnya dari yang menyembah berhala itu. Namun kenapa sekarang manusia yang nyembah batu? Dan ini keterbalikan yang paling parah. Sehingga keterbalikan yang seperti ini paling dibenci oleh Allah di dalam syariatnya.
berkat kerahmatan Allah lah engkau kuasa untuk berlemah lembut dalam dakwahnya. Kalau bukan karena Allah, niscaya Rasulullah SAW tidak akan kuasa. Bila ini Allah nyatakan tentang Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan kita? Mengapa selama ini kita merasa kita dan kita, saya dan saya, kalau bukan saya? Subhanallah. Kemana tawaduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ada kesombongan, kecongkakan sehingga kita merasa itu adalah kerja saya? Kenapa kita tidak mengatakan ini adalah kemurahan Allah? Ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah hidayah, taufik, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Saya tidak ada apapun yang bisa saya lakukan. Sampai pun yang kita lakukan semuanya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, fabima rahmatin minallah. Yang benar karena karunia Allah, yang salah pun karena dia dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akidah mereka? Siapa yang mencetuskan Syiah? Kemudian bagaimana kedudukan para sahabat di sisi mereka? Lebih khususnya lagi kedudukan Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah radhiyallahu taala anhum di sisi mereka. Rafidhah ini yang menolak imamah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, berlepas diri dari mereka berdua, mencela mereka berdua, serta menghina para sahabat Nabi SAW. Syiah berbeda dengan agama Islam, bukanlah bagian daripada agama Islam. Apabila kita mengkaji dari awal sampai akhir, maka tidak akan kita temukan satu pun titik, satu pun sisi yang membuat kita bisa bersatu dengan Syiah. Maka pantaskah kita mengatakan bahwasanya mereka adalah bagian daripada Islam? Tidak, mereka adalah musuh-musuh kita. Mereka telah menghina Allah, mencaci maki Allah, menghina Al-Quranul Karim. Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah? Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpegang teguh kepada Al-Quran?